Shalom semua, bagaimana kabarnya? Saya rindu membagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya malam hari ini kepada Bapak Ibu semua tentang suatu tema yang saya percaya akan menarik hati Bapak Ibu semua, yaitu menyongsong tsunami kebangunan rohani. Saya percaya hari ini kita sedang berada di era-era rohani yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan bagi tubuh Kristus, yaitu Bapak Ibu saya dan kita semua akan menikmati masa-masa pencurahan Roh Kudus besar-besaran atas seluruh umat Tuhan, atas seluruh gereja Tuhan yang berkuasa. Bersiap-siaplah Bapak Ibu, kita sedang ada di masa yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Saya akan memberikan beberapa ayat profetis malam hari ini buat kita. Ayat-ayat profetik yang Tuhan taruh di hati saya, yang saya rindu bagikan buat Bapak Ibu semua. Kita akan pelajari ayat-ayat ini secara satu persatu ya. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-31. Ayat-ayat ini Bapak Ibu muncul ketika saya merenungkan firman Tuhan dan muncul ya. Kisah 4 ayat ke-31. Kisah 4 ayat 31 berbunyi demikian. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu memberitakan firman Allah dengan berani. Selanjutnya di Yesaya 29 ayat 6. Yesaya 29 ayat ke-6. Yesaya 29 ayat 6 saya akan bagikan buat Bapak Ibu semua. Engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur, gempa, dan suara hebat, dalam puting beliung dan badai, dan dalam nyala api yang memakan habis. Selanjutnya di Keluaran 19. Keluaran 19 ayat yang ke-16 sampai 18. Keluaran 19 ayat 16 sampai 18. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api, asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Kalau kita pelajari Bapak Ibu, bagaimana ini terjadi yang namanya gempa bumi, ya. Gempa bumi di sini bukan gempa bumi secara fisik, tetapi gempa bumi secara rohani. Kalau kita pelajari di situ, di mana waktu mereka berdoa, maka goyanglah tempat mereka berdoa. Pada waktu Tuhan turun menemui Musa dan bangsa Israel, di situ dikatakan bahwa gunung itu gemetar dengan sangat. Artinya apa? Ada terjadi gempa bumi. Bukan hanya secara rohani, tetapi pada waktu itu secara fisik. Jadi secara fisik pun, itu pun sedang terjadi. Kalau kita perhatikan bagaimana pada waktu Yesus mati di kayu salib, terjadi gempa bumi juga. Dan saya berdoa hari-hari ini akan ada gempa bumi bukan secara fisik ya Bapak Ibu ya, tetapi gempa bumi yang terjadi secara rohani. Karena kalau kita pelajari dari ayat-ayat yang kita baca, kita akan bahas satu persatu bagaimana gempa bumi ini berbicara tentang kunjungan Allah di muka bumi. Jadi kalau ada kunjungan Allah, kalau Allah menjejakkan kakinya di muka bumi, di situ dikatakan apa? Terjadi gempa bumi. Pada waktu murid-murid berdoa, mereka berdoa dan goyanglah tempat mereka berdoa. Ada hadirat Tuhan, ada kunjungan Allah.
Pada waktu Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan bangsa Israel, gunung itu gemetar dengan sangat. Ada kunjungan Allah, Allah yang di surga yang mulia, mengunjungi bangsa Israel, mengunjungi dimanapun Bapak Ibu berada hari ini. Saya mau berikan kabar baik buat kita. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sama. Dia akan melakukan kunjungan-kunjungan secara pribadi kepada Bapak Ibu, bahkan kepada bangsa kita Indonesia. Bersiap-siaplah Bapak Ibu, akan ada gempa bumi rohani, gempa bumi yang luar biasa yang akan terjadi di bangsa kita, ya. Kalau kita melihat lagi di ayat yang tadi dikatakan di Kisah Rasul 4 ayat yang ke-31. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-31. Kita akan bahas ini satu persatu, ya. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani, ya. Ini yang akan terjadi apabila akan ada gempa bumi rohani. Kita berdoa, bangsa Indonesia akan mengalami gempa bumi rohani. Gereja Bapak Ibu akan mengalami gempa bumi rohani. Kehidupan Bapak Ibu akan mengalami gempa bumi rohani, sehingga akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Hal pertama yang akan saya mau bagikan, apa yang terjadi bila gempa bumi terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu semua, ya. Di ayat tersebut dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama yang terjadi apabila ada gempa bumi rohani, yaitu kunjungan Allah di atas kehidupan kita, kunjungan Allah atas kota Anda, kunjungan Allah atas negeri kita Indonesia. Apakah yang terjadi? Kunjungan Allah atas gereja di mana Anda melayani, menggembalakan. Apa yang akan terjadi? Yang pertama di situ dikatakan, maka mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Ini hal pertama yang akan terjadi. Kita semua akan mengalami yang namanya penuh dengan Roh Kudus apabila ada gempa bumi rohani. Bersiap-siap Bapak Ibu, karena kita ada di dalam masa pemulihan yang luar biasa, di mana kepenuhan Roh Kudus ini sudah dinubuatkan di akhir zaman, ya. Di dalam Kisah Rasul 2, coba kita lihat di sini. Kisah Rasul yang kedua, Kisah Rasul kedua ayat yang ke-17 sampai 20. Saya akan bacakan, ya. Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 20. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang tua akan mendapat mimpi. Ini yang terjadi apabila Roh Kudus turun di dalam kehidupan Bapak Ibu, apabila Allah mengunjungi gereja Bapak Ibu, apabila Allah mengunjungi bangsa kita, yang terjadi adalah pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Kita sedang ada di masa itu. Roh Kudus dicurahkan dengan indah. Ada mimpi, ada penglihatan, ada nubuatan. Pencurahan Roh Kudus saat ini sedang kita butuhkan hari-hari ini. Karena kita tidak bisa melayani dengan kekuatan kita. Kita hanya bisa melayani dengan kuasa Tuhan. Roh Kudus itu sangat dibutuhkan kepada gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini. Kalau kita tidak memerlukan Roh Kudus, Bapak Ibu, tidak mengandalkan kuasa Roh Kudus, maka pelayanan kita akan kering. Hidup kita akan kering. Saya berdoa hari ini di dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, Bapak Ibu akan mengalami kepenuhan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Samaria,
Yehuda sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu tidak akan memperlima kuasa kalau Roh Kudus tidak dicurahkan dalam kehidupan kita. Kita sangat perlu yang namanya kepenuhan Roh Kudus, ya. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang akan terjadi apabila kebangunan rohani terjadi, ada gempa bumi terjadi. Yang kedua adalah di situ dikatakan di Kisah Rasul tadi, mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Akibat kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, Bapak Ibu, saya mau berkata ini ya. Kalau kita memang dipenuhi Roh Kudus, kita tidak akan menjadi orang-orang yang penakut. Kita akan menjadi orang-orang yang pemberani. Kalau kita melihat sejarah Alkitab, sejarah kisah para rasul, bagaimana rasul-rasul ini bukan orang penakut. Mereka orang-orang yang berani. Kalau Bapak Ibu selama ini mungkin takut ya, memberitakan Injil, takut mendoakan orang sakit, takut, ya segala macam, banyak takut Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu perlengkapan kuasa Tuhan malam hari ini, yaitu penuh dengan Roh Kudus, ya. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, dampaknya kita akan memberitakan Injil dengan gagah berani, bukan menjadi orang yang penakut ya. Sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan di Markus 16 ayat 15 sampai 18. Di situ dikatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang yang sakit. Dan orang itu akan disembuhkan. Jadi ini dampak yang kedua. Yaitu kita akan memberitakan firman Allah dengan gagah berani. Ya, ini yang kita rindukan. Karena saya mau bilang Bapak Ibu bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi, barulah tiba kesudahannya. Kalau Injil belum diberitakan sampai ke ujung bumi, belum tiba kesudahannya. Kalau kita semua rindu kedatangan Tuhan kedua kali semakin cepat, mari kita beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Itu yang akan terjadi apabila gempa bumi rohani terjadi, ya. Kita akan melihat lagi apa dampaknya apabila ada gempa bumi atau kebangkitan rohani akan terjadi, ya. Di dalam Matius 27 ayat 52 dan 53. Matius 27 Matius 27 ayat 52 sampai 53. Ini berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus ya, dia pada waktu dia mati ada gempa bumi yang luar biasa terjadi di sana ya. Matius 27 ayat 52 sampai 53. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang, ya. Jadi bait suci pada waktu itu terbelah jadi dua, dan terjadi yang namanya gempa bumi, ya. Gempa bumi, ya. Apa artinya? Akan terjadi kebangkitan orang-orang kudus. Kalau ada gempa bumi rohani terjadi, apa yang akan terjadi? Kebangkitan orang-orang kudus, ya. Di situ dikatakan bahwa banyak kuburan-kuburan yang terbuka, ya. Di ayat tersebut dikatakan banyak kuburan yang terbuka. Kalau Tuhan melawat Anda, Bapak Ibu, saya mau berkata seperti ini. Selama ini kuburan-kuburan yang selama ini mungkin menghalangi kita melakukan kehendak Tuhan, ya. Ada ikatan-ikatan dalam kehidupan kita yang menghalangi kita dalam melakukan perintah Tuhan. Apakah itu mungkin ikatan kuasa gelap? Mungkin ikatan dosa? Mungkin ikatan-ikatan yang lain ya? Mungkin ada kecanduan-kecanduan, kebiasaan-kebiasaan buruk. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu hari ini. Saya mau menyampaikan kabar baik ya. Seperti apa yang terjadi dengan Paulus dan Silas. Bagaimana waktu mereka berdoa. Ada gempa bumi rohani. Apa yang terjadi? Rantai-rantai yang membelenggu tangan dan kaki mereka diputuskan dalam nama Yesus. Saya mau berkata secara profetis malam hari ini.
Apabila gempa bumi rohani terjadi, apa yang akan terjadi? Akan terjadi kebangkitan orang-orang kudus, di mana di situ kuburan-kuburan akan terbuka. Bapak Ibu yang selama ini terikat oleh kuasa gelap akan dilepaskan dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang selama ini terikat akan dosa akan dibebaskan dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang selama ini mungkin terikat dengan pornografi, kecanduan, rokok, narkoba, dan segala macam. Saya mau berikan kabar baik pada malam hari ini. Inilah waktu tahun Yobel, tahun kebebasan buat Bapak Ibu semua. Saya mau berkata dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang terikat dibebaskan dalam nama Yesus. Be free in Jesus name. Dalam nama Tuhan Yesus, apabila Tuhan melawat kehidupan Bapak Ibu, akan ada kelepasan dan kebebasan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya. Terus yang kedua, apa yang akan terjadi? Yaitu di situ dikatakan orang-orang kudus dibangkitkan. Ya. Akan terjadi pemulihan orang-orang kudus. Ya. Pemulihan orang-orang kudus. Kalau kita melihat bagaimana Yehezkiel menceritakan bagaimana penglihatan dia tentang tulang kering, ya. Banyak di situ tulang-tulang kering berserakan di mana-mana, tidak ada nyawanya, mereka sudah lama, sudah usang, ya. Mereka tidak ada gunanya, ya. Tulang-tulang yang sangat tidak berguna. Ya. Ini mungkin kondisi rohani kita saat-saat ini mungkin seperti tulang kering. Kita mengalami kematian rohani. Kita mengalami yang namanya kekeringan rohani. Kita mengalami yang namanya jauh daripada hadirat Tuhan. Kita tidak mengalami kelimpahan daripada roh. Kita mengalami kekeringan yang melanda kehidupan kita. Saya mau berkata hari ini, apabila Tuhan menjejakkan kaki dalam kehidupan Bapak Ibu semua, yang terjadi adalah kita akan mengalami kebangkitan rohani. Saya mau berkata kepada setiap kita saat ini yang mengalami kematian rohani. Saya berkata dalam nama Yesus akan ada kebangkitan rohani terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Amin Bapak Ibu. Saya percaya kita semua akan dibangkitkan menjadi tentara Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan ubahkan kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan menjadi seperti Paulus. Bagaimana Paulus ini orang yang jahat. Orang yang luar biasa, ya, jahatnya, dia membunuh orang dan segala macam. Tapi Tuhan bisa rubah kehidupannya dengan luar biasa. 180 derajat dia berubah total. Saya percaya itu bisa terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sekarang sedang ada di dalam penjara karena kasus-kasus tertentu, mungkin narkoba dan segala macam. Tuhan bisa ubahkan Bapak Ibu. Karena kalau Tuhan mengunjungi Bapak Ibu, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, ya. Bagaimana Tuhan akan memulihkan umatnya, memulihkan gerejanya. Saya mau bagikan suatu firman yang luar biasa di dalam Yoel. Coba kita lihat di dalam Yoel. Yoel 2 Yoel 2 ayat yang ke-1 sampai 11, ya. Ini gambaran tentang tentara Tuhan di akhir zaman yang saya mau bagikan kepada kita semua. Yoel 2 ayat 1 sampai 11, ya. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat, suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu. Turun-temurun pada masa yang akan datang. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus. Dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Rupanya seperti kuda dan seperti kuda balapan mereka berlari. Seperti gemertaknya kereta-kereta mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Seperti geletiknya nyala api.
yang memakan habis jerami. Seperti suatu bangsa yang kuat, teratur barisannya untuk berperang, terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, dan segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota. Mereka berlari ke atas tembok. Mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya. Di depan tentaranya, pasukannya sangat banyak, dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Ini gambaran tentang siapa? Gereja Tuhan. Pasukan Tuhan di akhir zaman. Siapa itu? Bapak Ibu semua. Saya percaya kalau ada Tuhan yang sedang menjejakkan kakinya dalam kehidupan Bapak Ibu akan dirubah 180 derajat. Berubah dari tulang kering menjadi tentara Tuhan yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan dengan ajaib, ya. Terus yang ketiga, apa yang akan terjadi apabila ada gempa bumi rohani? Yaitu orang kudus akan menampakkan diri kepada dunia. Di situ dikatakan bahwa kuburan-kuburan terbuka dan orang-orang kudus bangkit dan dia menampakkan diri kepada banyak orang. Ini waktunya orang-orang kudus, Bapak Ibu semua, menampakkan diri kepada dunia, ya. Menampakkan diri kepada dunia seperti di Roma 8 ayat 11 dikatakan bahwa dengan sangat rindu bahwa seluruh makhluk sedang menanti-nantikan saat anak-anak Allah menyatakan diri. Siapa itu? Bapak Ibu semuanya, ya. Sangat rindu anak-anak Allah menyatakan diri. Kenapa? Karena dunia ini sedang membutuhkan Bapak Ibu. Dunia ini sedang membutuhkan anak-anak Tuhan untuk tampil. Karena mereka sedang stres, mereka sedang depresi, mereka sedang mengalami hal-hal yang sangat tidak nyaman dalam kehidupan mereka. Mereka dikatakan Yesus seperti domba yang terlantar, tidak punya gembala yang memperhatikan mereka. Mereka mungkin seperti musafir yang kehausan, kelaparan di tengah padang gurun. Mereka membutuhkan sungai air kehidupan, yaitu Bapak Ibu semuanya. Ini waktunya kita gereja Tuhan tampil di tengah bangsa kita. Kita menyatakan diri sebagai anak-anak Tuhan. Karena apa? Dunia di sana membutuhkan Tuhan Yesus. Dunia di sana sedang kehilangan damai sejahtera dan membutuhkan Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan otoritas dan kuasanya kepada gereja Tuhan, yaitu Bapak Ibu semuanya. Mari kita meresponi panggilan Tuhan malam hari ini dengan menjadi jawaban bagi doa dan tangisan mereka. Tahukah Bapak Ibu, orang di luar sana sedang menanti-nantikan kita untuk menyatakan diri, ya. Orang kudus akan menampakkan diri. Dan di Lukas 12 ayat 2 sampai 3, Lukas 12 ayat 2 sampai 3. Lukas 12 ayat 2 sampai 3, di situ dikatakan tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan di atas atap-atap rumah. Ini gambaran tentang berita Injil, ya. Bagaimana Injil ini akan diberitakan secara terang-terangan, ya. Injil akan diberitakan tidak lagi dengan sembunyi-sembunyi. Injil akan diberitakan dengan terang-terangan, ya. Kita jadi anak-anak Tuhan tidak perlu takut memberitakan Injil, Bapak Ibu. Kita jangan seperti tikus, ya. Tikus itu dia sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi kalau mau keluar, ya. Kalau sudah aman, tidak ada orang, baru dia keluar.
Tapi destiny kita ini bukan seperti tikus ya, yang sembunyi-sembunyi. No, bukan. Destiny kita adalah kita ini singa dari Yehuda, yang berani terang-terangan mengaum ya, memperdengarkan suara Tuhan bagi gereja, memperdengarkan suara Tuhan bagi bangsa ini, sehingga kita boleh menjadi berkat buat banyak orang. Ini destiny kita, Bapak Ibu ya. Bagaimana Injil akan diberitakan secara terang-terangan buat semua orang di luar sana yang sedang membutuhkan Injil ya. Mari kita bersiap Bapak Ibu ya. Gempa bumi rohani ini Bapak Ibu akan menimbulkan banyak efek ya. Efeknya tadi saya sudah bahas ya. Bagaimana kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa kalau gempa bumi rohani terjadi. Tadi yang pertama adalah, saya akan simpulkan secara singkat ya. Yang pertama tadi kita akan mengalami kepenuhan Roh Kudus ya. Ini waktunya, mari undang Roh Kudus memenuhi kehidupan kita ya. Yang kedua, kita akan memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi kita tidak lagi takut dalam memberitakan Injil. Dan yang ketiga, kita akan mengalami kebangkitan orang-orang kudus ya. Di Matius 27 ayat 52 ayat 53 ya. Di situ dikatakan bagaimana orang-orang kudus akan mengalami kebangkitan, bangkit dari kubur ya. Kita akan mengalami kelepasan, kebebasan dari segala ikatan-ikatan yang selama ini mengganggu kehidupan kita ya. Dari segala dosa yang mengganggu kehidupan kita, kita akan dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Siap-siap, tahun Yobel, tahun pemulihan, tahun kebebasan sedang ada dalam kehidupan kita semuanya ya. Terus yang kedua, orang kudus akan mengalami kebangkitan, yaitu dipulihkan ya. Kita akan mengalami pemulihan dari tulang-tulang kering menjadi tentara Allah yang luar biasa. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bahwa orang kudus akan menampakkan diri kepada dunia. Ini saatnya, mari kita song-song gempa bumi rohani ini, dan kita boleh mengalami tsunami kebangunan rohani yang lebih heran ke depan. Saya akan bagikan tsunami kebangunan rohani ini tidak terjadi serta-merta ya. Tsunami kebangunan rohani ini harus kita persiapkan ya, untuk menyongsongnya. Nah, nanti akan saya bagikan apa yang harus kita siapkan untuk menyongsong kebangunan rohani sejati yang akan terjadi di bangsa kita, yang kita kasih, bangsa kita Indonesia. Kalau kita melihat sejarah kebangunan rohani Bapak Ibu ya, Tuhan itu selalu rindu memulihkan kita, gereja Tuhan. Kalau kita melihat sejarah di Alkitab, bagaimana bangsa Israel mengalami kemunduran-kemunduran di dalam rohani, mungkin secara lahiriah, secara politik dan segala macam. Tuhan rindu memulihkan mereka ya. Kalau kita melihat peristiwa zaman Elia, bagaimana Tuhan memulihkan bangsa Israel dari kemunduran rohani mereka. Hal yang sama akan terjadi. Tuhan juga rindu memulihkan kehidupan kita. Juga Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana Tuhan memulihkan gerejanya pada saat Pentakosta terjadi, bagaimana orang-orang kudus diperlengkapi oleh kuasa Tuhan, dan mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, dan ada 3.000 orang yang diselamatkan. Kalau kita melihat kebangunan-kebangunan rohani di bangsa-bangsa lain, seperti di Uganda ya, di Korea, di Cina, di mana-mana sedang terjadi kebangunan rohani. Saya pernah melihat suatu video bagaimana suatu bangsa dilawat oleh Tuhan, kebangunan rohani terjadi, ada pertobatan-pertobatan massal terjadi. Bahkan sampai penjara-penjara tutup karena apa? Semuanya bertobat. Bahkan kentang atau apa itu bisa berbuah berapa kali lipat lebih besar daripada biasanya. Alam pun ikut dipulihkan. Saya percaya kita semua rindu kebangunan rohani juga terjadi di bangsa kita Indonesia. Mari kita persiapkan diri untuk kebangunan rohani di bangsa kita. Karena kita melihat, kalau kita melihat tanda-tanda yang sedang terjadi, kebangunan rohani itu sudah sangat dekat sekali dengan bangsa kita Indonesia. Mari kita bersiap Bapak Ibu, dan nanti saya akan bagikan apa yang harus kita siapkan untuk menyongsong kebangunan rohani ini, supaya kita bersiap-siap, supaya kita tidak ketinggalan seperti seorang peselancar yang baik. Peselancar yang baik itu tidak menunggu ombak-ombak yang kecil.
Peselancar yang profesional, peselancar yang baik menunggu ombak besar datang, ya. Kalau kita sebagai peselancar rohani, ada ombak besar kebangunan rohani sedang datang, mari kita siapkan selancar kita. Kita mau berselancar dengan Tuhan, mengikuti gerakan Tuhan, yaitu kebangunan rohani yang akan terjadi di bangsa kita. Saya percaya hari-hari ini sudah dekat, kebangunan rohani buat bangsa kita sudah dekat. Mari kita bersiap gereja Tuhan. Dalam nama Yesus, salam kebangunan rohani. Haleluya. Amin.